Oke, kita hapus dulu untuk nomor 5 sebelum kita lanjutkan soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 ini adalah soal terkait dengan yang namanya kayak permutasi, kombinasi, faktorial. Katanya diberitahukan bahwa kita punya 4 siswa laki-laki ya. Oke, 4L dan 3P ya, 4 laki-laki dan 3 perempuan berdiri di dalam suatu barisan. Yang ditanya adalah berapa banyak cara atau banyaknya cara atau how many ways agar ketiga siswa perempuan ini berdampingan di barisan tersebut. Ya sudah, berarti logikanya gini. Kalau misalkan kita punya 7 kotak gitu ya, misalkan saya gambar dulu deh. Karena berhubung ini kan ada 7 orang. Berarti ada 7 kotak atau 7 tempat yang bisa diisi oleh mereka bertujuh. Ya, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 misalkan seperti ini atau begini deh, tambahin lagi nggak apa-apa. Walaupun nggak sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oke. Kemungkinan pertama katanya diminta adalah perempuannya ini harus berdampingan ya. Ketiga siswa ini harus berdampingan. Berarti logika pertama adalah perempuannya ini berdampingan di depan ya. Di depan nih bertiga nih. Di sini laki-laki semua. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kayak gini berarti kan perempuan yang mana ya kan? Kan perempuannya karena berhubung perempuannya walaupun beda itu kira-kira sama nggak sih urutannya? Ya jelas beda dong, kan ini bukan apa namanya, bukan benda ya. Jadi kalau misalkan kita punya, anggap aja ini kita punya P1, P2 dan P3, terus ini kita punya laki-lakinya 4, L1, L2, L3, L4, maka dari sini bisa kita bilang bahwa kalau saya tukar nih perempuannya menghasilkan barisan yang berbeda ya. Kecuali kalau ini benda, misalkan pulpen, 3 pulpen. Ya mau bagaimanapun 3 pulpen berurutan mau ditukar pulpennya dengan syarat jenisnya sama, warnanya sama, segala macamnya sama, maka ya useless dong saya kalau saya tukar-tukar. Toh sama aja hasilnya. Tapi kalau perempuan ini mungkin perempuan yang kedua di depan, maka hasilnya beda ya. Nah, berarti dari sini kalau misalkan posisinya seperti ini ya, di posisi 1, 2, 3, terus laki-lakinya di 3 sampai ini, maka bisa untuk mengisi banyaknya itu adalah ada 3 faktorial. Ada 3 faktorial dikalikan dengan yang namanya 4 faktorial ya. Ya udah, berarti kira-kira berapa nih jawabannya? Tapi sebelum kita lanjut, kenapa kok bisa dapat 3 faktorial? Karena gini, kalau misalkan kita gambar ulang lagi seperti ini, tadi kan seperti ini ya. Nah, perempuan yang bisa mengisi, anggap aja kita maunya perempuannya ini di posisi 1, 2, 3 dulu, laki-lakinya di belakang. Maka jadi ini untuk khusus blok perempuan deh. Saya bikin khusus blok perempuan, nggak boleh yang namanya diganti-ganti. Ya sudah, berarti ini ada 3 orang yang bisa ngisi di slot pertama. Ini 2, ini 1. So bisa kita katakan bahwa ini hasilnya adalah 3 faktorial. Nah, berarti di sini karena berhubung perempuannya udah berdampingan, maka ya sisanya cowok yang berdampingan. Maka ada 4 orang yang bisa ngisi di barisan keempat, terus 3, ini 2, ini 1. Makanya ini 4 faktorial. Walaupun sebenarnya kalau mau kita tulis 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ya udah. Ini berarti jawabannya adalah 144 ya. 6 3 kali 2 kali 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka jawabannya adalah 6 dikali dengan yang namanya 24. Maka jawabannya adalah 144. Tapi ingat, ini kemungkinan pertama loh, ya kan? Perempuannya berdampingan di nomor 1, 2, 3. Jadi ternyata kalau misalkan perempuannya itu di nomor 1 sampai 3 dan laki-lakinya dari nomor berarti ini kalau kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, laki-lakinya ini dari nomor 4 sampai ke 7,
maka banyak caranya adalah 144 cara. Nah, tapi apakah ada pengaruh kalau misalkan P-nya saya tuker? Mungkin P-nya saya maunya 2 sampai 4 deh. P-nya maunya di sini. Bagaimana dengan laki-lakinya? Berarti laki-lakinya akan terpisah, ya kan? Tapi logikanya pasti sama. Nah, soalnya kenapa? Kalau misalkan perempuannya itu di blok yang nomor 2 sampai 4 di sini, berarti ini kan 3, 2, 1. Sedangkan sisanya kan laki-laki. Nah, di posisi pertama kosong, ditempati oleh laki-laki, ada 4 orang. Ini 3 orang, ini 2 orang, ini 1 orang, ya kan? Jadi di sini banyak orang yang bisa make ya 4. Karena berhubung udah ngisi 1 di tempat di nomor 1, maka di sini sisa 3, di sini 2, di sini 1, ya. Jadi di sini untuk L-nya itu sebesar yang namanya berapa? Ini 1 sama 5 sampai 7 ya berarti ya. Ya sudah, berarti otomatis banyak caranya sama. 144 cara. Nah, sekarang kita berpikir kira-kira berapa banyak berapa banyak kombinasi untuk mengisi yang ini. Ya udah 2 sampai 4, ini berarti 3 sampai 4, terus kemungkinan ini berarti 1 sampai 2, terus ini jadinya berarti kok 3 sampai 4? 3 sampai 5. Berarti laki-lakinya ya 1 sampai 2, terus 6 sampai 7. Kemudian di perempuan kalau posisinya 4 sampai 6, laki-lakinya masih bisa ngisi 1 sampai 3, terus kemudian angka 7 di posisi ke-7. Dan kemudian untuk perempuan di posisi 5 sampai 7, maka laki-lakinya ini akan posisinya adalah 1 sampai 4. Ya sudah 144 cara. Ini 144 cara juga. Atau kalau berhubung karena ini sama gitu ya. Ini sama, terus ini sama, terus kemudian ini sama juga, banyak caranya. Maka kalau kalau kita total hitungannya adalah 144 dikalikan dengan 5. Maka jawabannya adalah 720 cara. Jadi jawabannya untuk nomor 6 adalah yang A. Oke? Atau bisa kita akalin seperti ini. Karena kan ini beda posisi, beda jawaban ya kan. Berarti kasusnya adalah kasus permutasi. Apa kombinasi? Permutasi ya. Kalau kombinasi itu berarti kalau ditukar sama aja jawabannya. Ya sudah, kita punya 3 perempuan, ya kan? Nah, jadi untuk perempuannya banyak tempat duduk, ya kan? Kalau kita bahas perempuannya berarti 3 permutasi 3, yaitu adalah 3 faktorial per 0 faktorial, yang jawabannya 3 faktorial. Kemudian atau kita bisa langsung aja cepatnya begini, daripada kita bikin begitu. Jadi banyak cara untuk kalau misalnya nih ya. Jadi ini satu posisi doang loh ya, satu posisi doang. Jadi 3 permutasi 3 dikalikan dengan 4 permutasi 4. Ya jawabannya adalah 3 faktorial dikalikan dengan per 0 faktorial dikali dengan 4 faktorial per 0 faktorial. Yang jawabannya adalah 144. Nah, tinggal berpikir kira-kira apakah cuma satu strategi doang untuk meletakkan si perempuan dan laki-laki seperti ini? Ternyata enggak. Ada 5 cara. Ya sudah, langsung kita kali 5 aja. Maka jawabannya 720. Ya, seperti itu. Nah, cuman biasanya mungkin kalau nggak ngeh terkait dengan permutasi atau kombinasi, kalau misalkan kalian bisa berpikir secara kritis ya, kalau kalian mau bikin secara yang namanya kayak gini ya nggak ada masalah. It's better. Ini lebih baik. Artinya apa? Kalian tahu secara logika penalaran soalnya itu seperti apa, ya. Lebih baik minimal seperti itu dibandingin sama kayak tahu rumus tapi nggak tahu logika ngerjain soalnya bagaimana ya. Jadi kalau ngerjain soalnya mungkin logika tapi manual ya lebih baik ya dibandingin sama nggak dapat logika sama sekali. Karena di soal seperti ini kalau kita nggak dapat logikanya, tapi kalau emang cuma tahu rumus doang ya useless. Tapi kalau tahu logikanya dan bisa ngerjain secara manual, even though walaupun lama, ya that's no problem ya. Kan bisa dijawab, jawabannya 720 dan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan untuk nomor 6 ini kalian punya cara lain ya, karena saya masih kepikiran seperti ini.
Karena untuk bagaimana cara lebih cepatnya lagi saya belum ketemu. Kalau misalkan ada yang punya informasi terkait dengan cara nomor 6 yang lain, atau mungkin nomor-nomor yang lain ya selain nomor 6 ini juga, kalian langsung boleh share aja di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 6-nya. Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 7. Dan untuk soal nomor 7 katanya untuk suatu sudut X dan Y berlaku persamaan seperti berikut, dan ditanyakan adalah jumlah semua nilai A yang mungkin untuk sistem persamaan di atas. Oke, ya sudah. Berarti ini kita kerjakan dengan cara seperti ini. Nomor 7 adalah sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat Y sama dengan 3/2A. Terus kita punya yang namanya cos kuadrat X ditambahkan dengan sin kuadrat Y sama dengan setengah A kuadrat. Nah, kira-kira kan ditanya nilai A-nya nih. Dan berhubung kita punya 3 variabel seperti ini, harusnya butuh logikanya nih butuh 3 persamaan. Bahkan ini ada kuadrat nih. Pasti minimal lebih lah, lebih dari 3. Tapi ternyata kan ini trigonometri. Dan ingat apa? Sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu akan sama dengan 1. Begitu juga untuk sin kuadrat Y ditambah dengan cos kuadrat Y itu sama dengan 1. So, apa yang terjadi? Ya, kalau ini kita tambahkan, maka ini hasilnya adalah 1 ditambah dengan yang namanya, ini kalau kita kerjakan, hasilnya berapa? 1 juga. Sama dengan setengah A kuadrat ditambah dengan 3/2A. So, dari sini bisa kita simpulkan bahwa setengah A kuadrat ditambah dengan 3/2A itu sama dengan 2. Ya sudah, karena ini persamaan kuadrat, ya sudah langsung aja. Setengah A kuadrat tambah 3/2A dikurang dengan 2 sama dengan 0. Terus kita kali dengan 2 biar pecahannya nggak ngeribetin. Jadinya A kuadrat ditambah dengan 3A dikurang dengan 4 sama dengan 0. Dan ditanya adalah jumlah semua nilai X yang mungkin untuk sistem persamaan di atas. Dan ternyata kalau kita lihat, ternyata emang cuma satu persamaan kuadrat saja yang ada. Ya sudah, berarti dari sini. Nah, apakah bisa kita langsung bilang nih? Kan biasanya ini kalau kita kerjakan ya, A kuadrat ditambah dengan 3A dikurang 4 sama dengan 0 akan mempunyai nilai A1 dan A2. Nah, kalau misalkan ditanya jumlah semua nilainya, apakah kita bisa bilang langsung A1 sama A2 itu sama dengan min dari 3/1 yang jawabannya min 3? Nah, terus kalau kayak gini ada jawabannya nih, yaitu adalah yang C. Akan tetapi setelah kita selidiki lebih jauh ya, kalau kita kerjain manual dulu deh ya. Jadi menurut saya kalau emang misalkan ada persamaan, terus ada lebih dari satu variabel, dan ini depends tergantung sama nilai A-nya, kalian langsung nggak bisa langsung bilang seperti ini. Kecuali kalau misalkan kita punya persamaan seperti ini doang, terus nggak ada pengaruh, maksudnya nilai A-nya ini nggak ada pengaruh apapun terhadap dengan sin X sama cos Y-nya, maka boleh langsung jawabannya min 3 yang C. Nah, akan tetapi kalau kita kerjakan ini A dikurang 4 dikali dengan A tambah 1, kebalik ya. A ditambah 4 dikalikan dengan A kurang 1 sama dengan 0, maka nilai A yang mungkin A sama dengan min 4, A sama dengan 1. Atau misalkan ya A tambah 4 sama dengan 0, jadinya A sama dengan min 4, A kurang 1 sama dengan 0, ya A sama dengan 1. So, apa yang terjadi? Kalau emang ini langsung ditambahin, emang betul jawabannya min 3. Nah, tapi kalau misalkan kita cek lebih lanjut, coba deh. Sekarang kalau misalkan ini A-nya sama dengan 4. Oke. Kalau misalkan A-nya sama dengan 4, kita cek dulu terlebih dahulu untuk sin kuadrat X tambah cos kuadrat Y itu sama dengan 3/2 kali 4. Nah, sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat Y itu sama dengan yang namanya 6. Oke, sorry, ini A-nya min 4 ya, min 4 ya. Jadi ini berarti 3/2 dikali dengan min 4 ya.
3/2 dikalikan dengan min 4, maka jawabannya adalah min 6. Nah, logikanya ini pasti tidak akan mungkin memenuhi. Karena apa? Masa hasil ini kan sama aja ya, kayak sin x pangkat 2 gitu. Ditambah dengan cos y pangkat 2, maka masa hasilnya minus ditambah loh. Apalagi ini dikuadratkan. Pasti ini adalah sesuatu yang positif ditambah sesuatu yang positif, tidak akan mungkin negatif. So that's why kenapa A-nya ini kalau kita masukin min 4 tidak memenuhi ya. Oke. Ya sudah, berarti ini tahu kan alasannya kenapa nggak bisa dipakai semua, karena ternyata tidak memenuhi. Beda dengan kalau A-nya 1, ya kan? Kalau kita masukkan sin kuadrat X tambah dengan cos kuadrat Y sama dengan setengah kali 1 kuadrat. Oke, ya udah, berarti ini jadinya sin kuadrat X tambah dengan cos kuadrat Y itu sama dengan setengah. Ya possible aja, ya kan? Karena kita kan nggak tahu nilai X sama Y-nya berapa, ya. Oke, jadi ini mungkin saya pindahin ke sini aja kali ya. Nah, ini di sini. Oke, jadi ini nggak bisa langsung dipakai ya, ingat. Tidak bisa langsung dipakai. Nah, sekarang kalau misalnya ini kan baru persamaan yang pertama. Bagaimana dengan persamaan yang kedua terkait dengan A kurang A sama dengan min 4? Ya sudah, langsung kita cek aja. Sin kuadrat X tambah dengan cos kuadrat Y. Tapi sih di sini karena berhubung salah satu aja udah nggak memenuhi, ya jelas salah. Kan katanya harus A-nya memenuhi nilai A yang mungkin untuk memenuhi atau untuk sistem persamaan di atas itu berapa, ya. Kalau ini setengah dikalikan dengan yang namanya min 4 kuadrat, maka sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat Y itu sama dengan yang namanya berapa nih? Setengah kali 16 itu 8. Ini juga udah nggak memenuhi, nggak mungkin ya. Agak sedikit nggak logik, karena apa? Paling mentok aja kalau misalkan kita pangkatkan itu, misalkan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 itu kalau dipangkatkan 2 jadinya adalah 2/2 1. Atau kalau enggak mungkin setengah akar 3, 3/2 jawabannya 1,5. Bahkan kalau kita tambahin nggak mungkin sampai 8 ya. Jadi menurut saya ini kayaknya nggak ada deh. Ada nggak ya? Tapi kalau secara nilai positif negatifnya ada ya. Plus tambah plus ya hasilnya plus. Oke, kalau misalkan sin kuadrat, kalau misalkan di sini sin kuadratnya 30 setengah pangkat 2 ya kan. Terus ini cos kuadrat 30 juga, jadinya berarti setengah pangkat 2 1/4, 2/4 setengah. Oke, kalau kita 3/2 ditambah dengan 3/2 jawabannya adalah 3. Kalau kita bikin tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya 2. Ya kayaknya nggak ada yang memenuhi deh terkait dengan ini ya. Tapi kalau misalkan kalian tahu nilai X sama Y nya untuk memenuhi persamaan tersebut, ya kalian boleh share aja ya. Jadi di sini kenapa nggak memenuhi untuk A sama dengan 4, karena sudah bisa dipastikan karena salah satu udah nggak memenuhi, apalagi yang di bawahnya. Walaupun dia memenuhi, maka karena salah satunya nggak memenuhi, maka salah. Kalau ini masih possible ya. Oke. Sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat Y sama dengan 3/2 dikalikan dengan yang namanya 1. Maka sin kuadrat X tambah dengan cos kuadrat Y itu sama dengan 3/2. Ya possible. Tadi kita hitung aja bisa sampai 3. Ya kalau 1,5 ya masih possible. Seperti itu. Bisa jadi 1 tambah setengah. Nah, ya kan nggak tahu. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang A sama dengan 1, artinya berarti cuman A-nya tuh cuman ada 1 nih. Jadi kalau kita totalin ya jawabannya 1. Maka jawabannya ya ini jawabannya untuk nomor 7 ini nggak ada ya. Jadi saya agak sedikit meragukan untuk soal nomor 7. Mungkin yang bikin jawaban ini atau yang bikin pilihan gandanya ini ya, mungkin langsung bilang bahwa karena berhubung ini A kuadrat tambah 3A kurang 4 sama dengan 0, maka A1 tambah A2 nya itu jawabannya langsung min dari 3/1 yang jawabannya min 3. Jawabannya ada. Tapi ingat, kalau misalkan ada pengaruh lain terhadap variabel lain misalkan,
Jadi kayak kita punya nilai variabel yang mungkin bisa kita cari dan ada hubungannya dengan variabel yang lain, alias variabel lain ini dipengaruhi oleh variabel yang kita punya, maka kalian harus cek dulu memenuhi atau enggak. Kalau nggak memenuhi ya nggak boleh. Terbukti dengan kalau kita masukkan A sama dengan min 4, ternyata untuk persamaan ke pertama ternyata sudah tidak memenuhi. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk nomor 7 jawabannya nggak ada. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk soal nomor 7-nya yang jawabannya nggak ada ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau jawab min 3 ya nggak tahu ya. Kalau misalkan jawabannya itu benar atau salah terkait dengan yang bikin kunci jawabannya. Oke, nomor 8 diketahui bahwa 10 X2, X3, X4 ini membentuk barisan geometri. Berarti ini udah urutan nih dari yang paling kecil ya. Oke, jadi untuk soal nomor 10. Oke, soal nomor 8 ya. 8 itu punya 10, X2, X3, X4. Ini adalah barisan geometri katanya. Berarti dari sini kalau kita tanya, ini ada R-nya pasti ya. Bisa jadi ini ada R-nya dikali R, terus kemudian ini ada R-nya, ini ada R-nya, ini ada R-nya. Nah, katanya membentuk barisan geometri. Nah, kemudian dari kalimat lain katanya kalau misalkan X2-nya ini kita kurangkan dengan 10 ya. X2 kurang 10, terus X3 kurang 10, terus X4 kurang X3. Wah, 3 barisan ya. X4 kurang X3 kurang X2 kurang 10 katanya membentuk barisan aritmatika ya, aritmatika. Ya sudah, dari sini kalau misalkan kita bikin berarti nanti si siapa nih? Si barisan yang ini akan punya nilai B. Ini nilai B. Ya sudah, berarti kita bikin dulu aja persamaan yang bisa kita cari. Ya nanti masalah hubungkannya bagaimana ya nggak tahu. Nah, untuk X2 itu sama dengan 10R, ya kan? Terus untuk X3 itu boleh kalian bikin X2 dikalikan dengan R atau X3-nya sama dengan 10 kali R kuadrat. Ya, karena X2-nya kita masukin 10 dikali R dikali R, jadinya 10R kuadrat. Kemudian untuk X4-nya itu kalian boleh bikin jadinya X3 kali R atau X4-nya sama dengan X2 dikali dengan R kuadrat atau X4 itu sama dengan yang namanya 10 kali R pangkat 3. Nah, jadi masalah yang mana nanti dipakai kita nggak tahu. Nah, kemudian dari yang di sebelah kanan kalau kita bikin atau ini juga bisa bikin ya, bikinnya begini juga ya. Kalau yang dari sebelah kiri barisan geometri, karena berhubung kita punya di sini R1 ya, ada kita anggap aja deh ini 1 2 3. Jadi untuk mencari nilai R di sini itu adalah suku setelah dibagi dengan suku sebelumnya. Jadi kita bisa bilang bahwa R itu adalah X2 per 10 atau sama dengan X3 per X2 atau akan sama dengan X4 per X3. Ya sudah, berarti kalau untuk yang di sebelah kanan bagaimana? Yang di sebelah kanan kalau kita bikin jadinya mungkin X3 kurang 10 itu kalau ditambah dengan B itu jawabannya adalah X2 dikurang dengan 10. Nah, terus kemudian X4 kurang X3 kurang X2 kurang 10 ya, itu akan sama dengan ini kebalik ya. Sorry. Ini kebalik nih. Harusnya ditambah B-nya itu di sebelah kiri ya. Oke, jadinya ini adalah hasilnya adalah dari X3 dikurang 10 itu ditambah dengan B. Nah, ya sudah, berarti dari sini atau boleh juga kita bilang bahwa untuk mencari nilai B itu sama aja kayak X3 kurang 10 dikurang dengan X2 kurang 10, atau bisa kita juga bilang bahwa X4 kurang X3 kurang X2 kurang 10 dikurang sama X3 dikurang X10 ya. Ya sudah, berarti kira-kira bagaimana nih cara mengerjakannya? Yang ditanya sedangkan nilai dari X4 itu berapa sih kemungkinan? Ya sudah, sebenarnya kalau misalkan nah dari sini kalau kita kerjakan mungkin karena kan di sini kita mau ngerjain pakai X4 ya.
Oke, jadinya kalau kita bikin terkait dengan yang hubungannya sama X4, ternyata yang kita pakai adalah yang ini nih, X3. Jadi kita langsung bikin aja. Jadi ternyata yang ini nih cuman kalau dihapus ya nggak ada masalah sih, karena toh juga sama aja. Terutama kalau misalkan ini nih, kalau misalkan mau bikin pakai rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B juga boleh. Jadi di sini kalau kita kerjakan jadinya X3 kurang X10 dikurang dengan X2 kurang 10 itu akan sama dengan yang namanya X4 kurang X3 dikurang X2 dikurang X10 dan dikurang sama X3 kurang 10. Ya sudah, berarti ini kalau kita kerjakan jadinya X3 dikurang dengan X2 dikurang berarti min 10 dikurang min 10 ya 0 hasilnya. Jadi ini sama dengan yang namanya X4 kurang X3 kurang X2 dikurang dengan yang namanya dikurang ini jadinya min 2X3 ya. X4 dikurang dengan X3 dikurang dengan X3 jadinya min 2X3 dikurang dengan X2 ini min 10 kurang 10 habis ya. Terus karena berhubung ini sama-sama ada X2 maka ini juga langsung habis ya. Oke, jadi ini habis nih. Jadi ternyata kalau kita hubungkan maka ini jadinya X3 ditambah dengan 2X3 sama dengan X4. Berarti jadinya 3X3 itu sama dengan X4. Jadi boleh definisinya adalah X4 itu sama dengan X3 atau X3 itu sama dengan 1/4 dari X4. Ya sudah, terus ini dari barisan aritmatika. Bagaimana dengan geometri? Berarti kalau misalnya kita mau menghubungkan X3 sama X4 ya kan, berarti ini R kali R pangkat 3 ya. Berarti kira-kira gimana nih? Kalau mau kita hubungkan X4 sama X3 maka X4 sama dengan X3R, tapi R nya nggak ada ya kan. Nah, tapi kalian sadar nggak sih sebenarnya dari sini? Kan ini, ini salah, ada salah tulis ya. Typo. X4 itu kan adalah 3X3 dong, ya kan? Berarti untuk X3 ini sama dengan sepertiga X4. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita punya persamaan di sini yang bisa langsung kita kerjain yang mana? Sebenarnya bisa tuh. Kalau misalkan kita kerjakan terkait dengan yang namanya R, itu kan sama dengan X4 per X3 tuh. Nah, X4 nya adalah 3 kali X3 per X3. So dari sini ketemu dong R nya 3 ya kan. Daripada ribet-ribet ngotak-ngatik kan persamaan yang ada kita punya, ternyata udah ketemu nya 3. Ya sudah, berarti dapat disimpulkan bahwa barisan geometrinya ini sebenarnya adalah 10 dengan R nya 3. Berarti kalau dikali 3 jadinya 30, dikali 3 lagi adalah 90, dan kalau kita kali 3 lagi maka jawabannya adalah 270. Ternyata jawabannya ada yang D. Tuh, ini kan data keempatnya kan, X4-nya. X4-nya sama dengan 270 ya. Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah yang D ya. Nah, tapi kalau mungkin ada cara lain ya ada pasti. Karena berhubung ini bahas tentang persamaan ya. Ingat, kalau dalam matematika itu kalau masalah persamaan, untuk how to prosesnya, entah mau pakai nomor berapa sama nomor berapa, itu tidak harus diwajibkan. Misalkan jadi begini sama begini. Boleh kalau kalian boleh kalian pilih dengan persamaan yang lain, tapi mungkin bisa jadi bisa muter ya. Kasusnya misalkan kita mau ngerjain soal yang ini terus kita pakai yang atas ini. Ya agak riuh aja, agak muter aja. Nah, ternyata pas kita kerjakan dari sini kita rubah dalam bentuk R-nya, ternyata kita punya R itu adalah X4 per X3. Ya udah, X4-nya kan 3X3 per X3, maka R-nya sama dengan 3. Seperti itu. Barulah langsung kita bikin terkait dengan yang namanya barisan geometrinya dan ketemu X4-nya adalah 270 ya. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang D. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 8 ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 9.
dan ternyata soal nomor 9 ini masih terkait dengan yang namanya barisan, barisan dan deret materinya. Tapi kali ini untuk nomor 9 katanya A, 4, B ini adalah 3 suku berurutan dari barisan aritmatika. Ya udah kita udah urutin juga kan. Ini aritmatika. Kemudian ini adalah yang pertama, dan yang kedua adalah A, 3, B ini adalah barisan geometri. Nah, yang ditanya adalah seper A ditambah dengan seper B. Seper A ditambah dengan seper B itu sama aja kayak A tambah B dibagi dengan yang namanya A kali B. Nah, atau mungkin ini kita bikinnya adalah B tambah A per A kali B, atau berarti boleh A tambah B sama dengan A kali B. Ya sudah, berarti kalau terkait dengan yang namanya barisan aritmatika, ya kan, berarti dari sini kita punya informasi, karena ini punya sesuatu nilai tambah atau nilai tambah sesuatu, maka bisa kita katakan ini mungkin kita kasih simbol yang beda ya. Ini ditambah P, ini ditambah P, maka P itu sama dengan A4 dikurang A, atau kita bisa bilang juga B dikurang dengan 4. Nah, kemudian dari yang di sebelah kanan, kalau kita bikin ini dikali R ya, karena nggak terganggu terkait dengan variabel A sama B-nya, kita nggak usah kita rubah. Berarti di sini kita tahu bahwa nilai R-nya itu adalah 3 per A sama dengan B per 3. Nah, kira-kira kita ketemu nggak nilai yang kita butuhkan di sini? Apa wajib harus mencari nilai A sama B-nya? Tentu tidak. Kenapa? Karena kalau dari sini aja, kan ini sama nih. 4 dikurang A sama dengan B, dikurang dengan 4, maka berarti B ditambah A itu sama dengan 4 ditambah 4, maka A tambah B-nya itu sama dengan 8. Nah, kalau dari sebelah kanan, kita punya informasi ini. Ternyata A kali B itu sama dengan 3 kali 3. Berarti A kali B-nya itu 9. Dan ternyata tanpa mencari nilai A sama B-nya, kita udah ketemu A tambah B-nya itu 8 dan A kali B-nya itu sama dengan 9. Jadinya jawabannya adalah 8 per 9. So, untuk nomor 9 jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Jadi ingat, kalau misalnya kita punya 4 variabel atau lebih dari 2 variabel dan kita cuma punya 2 persamaan, maka kemungkinan besar kita harus fokus ke pertanyaannya apa. Nah, berarti kemungkinan besar kalau pertanyaannya ini biasanya kadang membantu melakukan hal seperti ini. Ternyata tanpa kita mencari nilai A sama B, ternyata emang yang kita butuhkan hanya A tambah B dan hasil dari A kali B saja. Nah, jadi kita nggak perlu nih nyari yang namanya A sama B-nya berapa. Walaupun kalau misalkan kita mau nyari bisa. Nah, gampang. Kan A sama dengan B tambah 9. A itu adalah A dikali B sama dengan 9. Ya kan? Nah, ini kalau kita rubah, misalkan A sama dengan apa? 8 dikurang B dong. Ya sudah, langsung kita masukkan aja. 8 kurang B dikali dengan B dikali dengan B, jawabannya adalah 9. Maka 8B dikurang dengan B kuadrat sama dengan 9. Berarti jadinya B kuadrat dikurang dengan 8B ditambah dengan 9, atau B kuadrat dikurang 8B sama dengan ditambah dengan 9, hasilnya adalah 0. Ya udah, tinggal cari berapa dikali berapa hasilnya 9. Kalau ditambahin hasilnya adalah min 8. Ada dong ya kan. B min 9 sama B plus 1 sama dengan 0. Maka ada dua nilai yang memungkinkan adalah B sama dengan 9 dan B sama dengan min 1. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu kejadiannya, maka jika atau kita bikin kalau misalkan B-nya sama dengan 9, maka nilai A-nya adalah 8 dikurang 9, berarti A-nya sama dengan min 1. Dan kemudian untuk B-nya itu sama dengan min 1, maka A-nya adalah A sama dengan 8 dikurang min 1, yang artinya A-nya 9. Dan ternyata jawabannya hanya tertukar nih. Ya sudah, dapat disimpulkan berarti jadinya jawabannya adalah 1 per boleh, berarti sama aja mau bikinnya adalah 1 per min 9,
1 per min 1, baru tambah 1 tambah 1 per 9. Ya ini sama aja nih, 1 per 1 sama dengan 1 ditambah dengan 1 per 9, itu akan sama dengan yang namanya 1 per 9 ditambah dengan 1 per min 1. Ya jawabannya gimana? Ya sudah, berarti 1 per 9 dikurangkan dengan 1, maka jadinya kan ini adalah per 9 nih. 1 kurang 9, jawabannya adalah min 8 per 9. Tapi ini salah ya. Kenapa kok salah? Kenapa jawabannya beda? Karena kita ada salah ngitung. Kenapa? Emang ada. Kalau kayak gini kan min 9 kali kali 1 kan jawabannya min 9. Berarti harusnya min 3 min 3. Terus min 9 min 1 jadinya min 10 kalau ditambahin. Dan ternyata jawabannya kan nggak ada nih, ya kan? Ternyata setelah kita cek nilai B-nya secara realnya itu jawabannya nggak bagus. Ini juga dapat dibuktikan dengan yang namanya B1, B2 gitu ya. Kalau kita pakai rumus ABC sama dengan min dari min 8 plus minus akar kuadrat dari min 8 kuadrat dikurang dengan 4 kali 1 dikali dengan 9 per 2 kali 1. Ya sudah, B1,2 sama dengan 8 plus minus akar kuadrat dari 64 ditambah dengan 36. 64 tambah 36 itu adalah 100, ya kan? Berarti akar 100 per 2. Jadinya B1,2 ini adalah 8 plus minus 10 per 2. Maka jawabannya adalah B-nya adalah 8 tambah 10 per 2, yang jawabannya adalah 9. Kok jawabannya bener ya? Wait. Oh sorry, ini 64 dikurang dengan 36 ya. 64 dikurang dengan 36, maka jawabannya adalah 852, 28. 28 per 2. B1,2 jawabannya adalah 8 plus minus 2 akar 7 per 2. Maka nilai B1 sama B2 nya itu kurang lebih 4 plus minus akar 7. Ya sudah, berarti kalau kayak gini ternyata jawabannya emang nggak pas nih, nggak bagus secara angkanya. Jadi kalau kita masukkan ke sini, maka nanti jawabannya dalam bentuk akar. Dan nanti untuk pengerjakan A sama B-nya pasti kita harus rasionalkan terlebih dahulu. Nah, otomatis akan lebih ribet kan jalurnya. Nah, seperti itu ya untuk nomor 9. Ternyata kalau kita mengerjakan seperti ini ternyata udah ketemu duluan. Dan kalau kita penasaran bagaimana dengan nilai A sama B-nya, ternyata nilai A-nya seperti ini. Ya sudah. Berarti kalau misalkan ditanya A-nya berapa, ya gampang. Karena berhubung ini plus minus, kalau kita ketemu sama minus lagi, misalkan A sama dengan 8 dikurang dengan 4 plus minus akar 7, maka jawabannya yang pasti adalah 4 plus minus 4 plus minus akar 7. Kenapa kok ini tandanya nggak berubah? Karena apa? Ya toh sama aja. Kalau misalnya kita cek nih, kalau misalkan B-nya adalah 4 plus akar 7, maka jawaban untuk nilai A-nya adalah 4 min akar 7. Ya kan? 8 dikurang 4, jawabannya 4, dikurang akar 7 adalah min akar 7. Kemudian kalau kita masukkan B-nya adalah 4 dikurang akar 7, ya, dikurang akar 7, maka jawaban A-nya adalah 8 dikurang 4 hasilnya 4, min akar 7 adalah plus akar 7. Dan ternyata jawabannya betul kan? A-nya itu adalah 4 plus minus akar 7. Seperti itu. Ya sudah, kalau kayak gitu ya kita harus ngecek jawabannya. Berarti langsung kita masukkan. Misalkan jadinya 1 per 4 plus akar 7. Kalau plus akar 7 berarti kita pakainya adalah yang min akar 7 ditambah dengan 1 per 4 dikurang dengan akar 7. Nanti jawabannya ini juga 8 per 9 kok, ya kan? Kalau nggak percaya, saya langsung pakai kalkulator aja. Daripada saya ribet-ribet juga ngitung. Ditambah dengan yang namanya 1 per 4 dikurang dengan akar 7. Jawabannya 8 per 9 nih. Ya, kalian bisa lihat. 1 per 4 tambah akar 7 ditambah dengan 1 per 4 dikurang akar 7, jawabannya adalah 8 per 9 ya. Tuh.
ternyata sama aja jawabannya, ya kan? Oke, jadi seperti itu untuk soal nomor 9, jawabannya adalah yang A, 8/9. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 10. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, ke soal nomor 10. Oke, untuk soal nomor 10, ternyata soal limit. Oke, jadi di sini berarti nomor 10 pengerjaannya adalah biasanya kan kalau limit trigonometri itu kan adalah limit x menuju 0 ya. Oke, jadi ini adalah x tambah 6 dikalikan dengan tan 2x kurang 6 per x kuadrat kurang x kurang 6. Kalau kita masukin langsung, maka mungkin ini nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah yang di bagian sini sama bagian sini. Karena kalau kita masukkan ini tan 0, maka jawabannya 0. Begitu juga kalau kita masukin 9 kurang 3 kurang 6, jawabannya adalah 0. Berarti kita harus cari cara nih untuk menyingkirkan mereka berdua. Kalau ini kan nggak ada masalah nih. Jadi untuk pengerjaannya boleh kita pisah. Ya. Nah, jadi limit dari x tambah 6 itu akan sama dengan yang dikali dengan yang namanya limit x menuju 3 dari tan. Nah, jadi gini. Mungkin gini ya, kalau misalkan biasanya kan limit x menuju 0 dari apapun ya, entah ada sinnya atau enggak, tapi minimal ada salah satu ya di bawah ataupun di atas, maka jawabannya adalah A per B. Tapi bagaimana kalau limitnya tidak menuju 0? Tapi ingat ya, ini cuma sin sama tan ya, kalau cos nggak ada. Karena kalau cosnya kita masukin, jawabannya kan 1, nggak ada masalah ya. Karena yang dibikin masalah adalah ketika masukin 0 per 0 ya. Tapi kalau x kurang c itu bentuknya adalah ini adalah x kurang c per bla 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 x kurang c, maka jawabannya atau ini ada a gitu ya sama b, maka hasilnya adalah A per B. Seperti itu ya. Dimana dari atas ini dari bawah ini biasanya kita mengerjakan kenapa bisa dapat A per B, karena kita misalkan terlebih dahulu, nanti toh juga jawabannya atau kita rubah dalam bentuk limit menuju 0, sehingga nanti kita hubungkan dengan sifat limit yang di atas, maka jawabannya adalah A per B. Ya sudah, berarti ini 2 dikali dengan x kurang 3, atau mungkin begini aja deh. Sekarang di sini kan kita udah tahu nih yang jadi masalah siapa. Di bawah itu juga masalahnya nggak sekaligus, karena kalau misalkan ini kita bawahnya kita pisah nih atau kita faktorkan, maka jadinya adalah x min 3 dikalikan dengan x plus 2 ya kan. Dikali hasilnya min 6 ditambahin hasilnya min 1. Nah, jadi di sini ternyata penyebab 0 yang di bawah itu adalah x min 3 sama ini. Ya sudah, pas dong kalau kita hubungkan atau kita kelompokkan, jadinya limit x menuju 3 dari x tambah 6 per x tambah 2 itu dikali dengan yang namanya limit x menuju 3. Kita pakai sifat yang di sini dong jadinya. Berarti tan 2 dikali x kurang 3 per x dikurang 3. Maka jawabannya di sini tinggal kita masukkan, berarti 3 ditambah dengan 6 per 3 ditambah 2 dikalikan dengan yang namanya 2 per 1 ya kan. Ini 2, ini koefisiennya 1. Ya sudah, jadi jawabannya adalah 9 per 5 dikalikan dengan 2 per 1, jawabannya adalah 18 per 5. So, untuk soal nomor 10, jawabannya adalah yang D ya, 18 per 5. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, ke soal nomor 11.